Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di situasi yang seperti ini ada banyak orang bertanya, sesungguhnya di manakah Tuhan itu? Apakah Allah masih bekerja? Apakah Allah masih berkarya dalam situasi-situasi seperti ini? Kalau memang Dia ada, kalau memang Dia masih bekerja, mengapa seolah-olah pandemi ini tidak segera berlalu? Mengapa pula Tuhan izinkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga terdekat, bahkan diri kita terpapar dengan COVID ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang demikian sudah ditanyakan oleh manusia sepanjang sejarah. Kita tahu ada pandangan panteisme yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, tapi kemudian Tuhan meninggalkan perbuatan tangannya. Pernah juga seorang tokoh yang bernama Nietzsche yang mengatakan bahwa Allah sudah mati. God is dead. Mengapa dia berkata demikian? Dia beralasan kalau Tuhan itu sungguh ada dan Dia hidup. Mengapa Tuhan mengizinkan adanya peperangan? Mengapa Tuhan izinkan adanya kelaparan? Mengapa Tuhan izinkan adanya musibah? Di manakah Dia kalau betul Dia itu ada? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga ini menjadi pergumulan kita masing-masing. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah berharap kepada Tuhan. Nampaknya Tuhan begitu jauh dan tidak mendengar doa-doa kita. Tapi hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama untuk menjelaskan bahwa Allah sesungguhnya masih ada, Allah masih berkarya, Allah masih bekerja, Allah masih aktif mengendalikan segala sesuatu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Satu ayat yang tidak asing bagi kita. Tapi hari ini coba kita gali lagi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ayat yang sungguh indah. Kalau kita renungkan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya, ini menjadi seperti bantal yang empuk bagi jiwa kita. Ini akan mendatangkan rest bagi jiwa kita yang sedang gundah gulana oleh karena situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam ayat ini kita diberitahukan apa yang Allah lakukan di masa-masa ini bagi kita orang yang percaya. Yang pertama, Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Ayat ini memberitahu kita bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh pemikiran kita, oleh rencana-rencana kita sendiri. Apalagi ditentukan oleh orang lain. Hidup kita bukanlah seperti sebuah arus yang mengalir tanpa tentu arah tujuannya. Tetapi hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Perhatikan di dalam kata yang pertama. Kita tahu sekarang. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Kata kita tahu sekarang dari bahasa Yunani oidamin. Oidamin punya pengertian bahwa ini adalah kata kerja perfect. Kata kerja yang sudah selesai. Kata kerja yang sudah rampung, sebuah tindakan yang telah diselesaikan. Jadi sepertinya Rasul Paulus mengangkat ayat ini sebagai klimaks dari apa yang sudah dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya. Paulus berkata di dalam pasal yang kelima bahwa orang yang percaya itu bebas dari murka Allah. Pasal yang keenam, orang yang percaya itu bebas dari kuasa dosa.
Pasal yang ke-7, orang yang percaya itu bebas dari kuasa hukum Taurat. Dan yang ke-8, orang yang percaya bebas dari kuasa maut. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-8 ini, mulai dia menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan sambil menantikan untuk dia menjadi pewaris kerajaan Allah, ada Roh Kudus yang hidup di dalam dirinya, berdiam di dalam dirinya. Roh Kudus yang menolong dia, menaikkan doa-doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang mengetahui maksud roh yang ada di dalam diri orang percaya itu. Dia menolong, dia menjawab, dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi orang percaya tidak pernah dibiarkan sendiri di dunia ini. Sehingga Rasul Paulus kemudian berkata, kita tahu sekarang, kita sudah rampung tahu, tidak ada keraguan lagi. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tahu itu, sebuah kepastian tanpa ada sedikit keraguan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini penting untuk kita pahami. Sebab seringkali orang merasa bahwa hidupnya lepas dari perhatian Tuhan, lepas dari rencana Tuhan, lepas dari kehendak Tuhan. Padahal Allah terus bekerja di dalam dirinya. Bukan saja Allah mempersiapkan surga yang mulia bagi setiap orang yang percaya, tapi selagi dia hidup di dalam dunia pun, Allah terus melihat, mengontrol, mengawasi, dan turut bekerja dalam segala perkara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, ini menarik karena rencana Allah atas hidup kita pasti terjadi. Rencana Allah atas hidup kita pasti tercapai. Ayub, di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Tuhan sanggup melakukan rencananya. Kalau kita adalah orang yang percaya, sedemikian rupa Allah mengontrol, mengendalikan hidup kita. Dan Allah punya rencana atas hidup kita. Kita dapat dengan yakin, percaya sungguh bahwa apa yang direncanakan Tuhan atas hidup kita pasti tercapai. Tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran ini menguatkan kita, menghibur kita, mendorong kita untuk terus bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin ragu dengan masa depan, waduh bagaimana ya? Bagaimana dengan sekolah saya, bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan pekerjaan saya di masa depan? Jangan pernah ragu lagi. Allah mempunyai rencana yang indah atas setiap hidup kita. Nabi Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Allah tidak merancangkan kecelakaan atas kita, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini indah. Apa yang Allah lakukan bagi kita di masa-masa seperti ini, bahwa Allah mempunyai rencana dalam hidup kita orang percaya. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat tadi berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu diambil dari kata dalam bahasa Yunani sunergeo. Kata sunergeo itu diterjemahkan cooperate atau bekerja bersama. Dari dua kata sun dan ergeo. Sun itu artinya bersama, ergeo itu bekerja. Jadi Allah bekerja bersama-sama segala sesuatu. Itulah sebabnya di dalam terjemahan King James Version diterjemahkan work together. Sebuah terjemahan yang cocok dan pas
untuk menunjukkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Tidak ada yang lepas dari apa yang dirancangkan oleh Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang lepas. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang menimpa kita. Allah turut bekerja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah itu dia tidak pasif. Allah tidak tidur. Allah tidak melipat tangan dan berdiam diri melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ayat ini menegaskan bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, dia aktif bekerja, dia aktif berkarya, dia aktif merenda untuk merancangkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Max Lucado dalam bukunya mengatakan kita harus mempercayai bahwa tidak ada segala sesuatu yang terlepas dari rencana Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang terlepas dari karya Tuhan. Kadang-kadang ban yang kempes itu dirancang Tuhan, dimaksud Tuhan untuk menghindarkan kita dari upaya orang untuk menipu kita. Kadang-kadang kemacetan diizinkan Tuhan terjadi, menghindarkan kita supaya kita terhindar dari kecelakaan yang membahayakan kita di depan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita duga itu mencegah kita dari sesuatu yang lebih buruk yang dapat saja menimpa kita. Kita terbatas, mata kita terbatas untuk bisa melihat dan mengetahui karya Tuhan. Tapi dari ayat ini kita bisa yakin Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya tidak ada persungutan bagi orang percaya. Yang ada adalah ucapan syukur. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang terlepas dari karyanya. Tidak ada satupun yang terlepas dari perbuatannya. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengingat tentang seorang misionaris yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang dari perjalanan, dia mengalami kecelakaan yang cukup parah, yang menyebabkan kakinya harus diamputasi. Lalu kemudian dia harus menggunakan kaki palsu. Sebetulnya ini dianggap sebuah musibah, tapi sang misionaris ini belajar untuk mempercayai Tuhan. Dia tidak tahu mengapa Tuhan izinkan itu, tapi dia yakin Tuhan punya rencana yang baik. Nah benar, kemudian beberapa waktu kemudian dia menjadi utusan Injil di Afrika. Dia masuk ke dalam pedalaman. Apa yang terjadi di sana? Rupanya dia bertemu dengan suku yang masih kanibal, suku yang masih memakan manusia. Lalu kemudian ketika dia terjebak, orang menangkap dia dan mencoba untuk memotong. Dan yang pertama dipotong itu adalah kakinya, dan kakinya yang palsu. Jelas tidak mempan, pisau mereka tidak mempan untuk memotong kaki palsu itu. Lalu kemudian orang-orang di pedalaman Afrika itu menganggap bahwa hamba Tuhan ini seorang dewa. Lalu mereka sujud menyembah kepada hamba Tuhan itu. Dan hamba Tuhan langsung mempunyai kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan satu suku ini percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian sadarlah hamba Tuhan ini bahwa Tuhan turut bekerja. Kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu yang lampau adalah kesempatan cara Tuhan bekerja supaya suku ini boleh diselamatkan. Dan supaya dia juga boleh diselamatkan dari ancaman kanibalisme. Nah saudara, saya juga ingat seorang misionaris yang bernama William Carey. Seorang misionaris yang melayani di India. Satu saat rumahnya terbakar. Hasil karyanya
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa India juga terbakar. Dan di atas debu, puing-puing itu, dia berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi aku percaya engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan benar, rupanya apa yang terjadi pada William Carey terhadap kebakaran di rumahnya itu menggerakkan banyak anak-anak Tuhan, lembaga-lembaga Kristen di Amerika dan Eropa yang akhirnya mensupport pelayanan William Carey di India. Dan pelayanan William Carey adalah pelayanan yang tersukses. Itulah sebabnya William Carey disebut sebagai Bapa Misionaris Modern. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali hal-hal yang tidak kita duga, kita cepat sekali mengeluh, kita cepat sekali menggerutu, kita cepat sekali mengomel kepada Tuhan. Padahal kita lupa, Allah tidak lepas tangan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, perbanyak ucapan syukur. Hilangkan omelan, kerutuan, keluhan, buang. Tapi gantilah dengan ucapan syukur, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi apa yang Allah lakukan bagi kita di masa-masa seperti ini? Allah mempunyai rencana dalam hidup kita. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, Allah merespon kasih kita kepada Dia. Nah, ini bagian yang indah Bapak Ibu Saudara. Di dalam bagian akhir ayat ini dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali ungkapan bagi mereka yang mengasihi Dia ini diabaikan. Padahal ini adalah bentuknya participe present. Ini sebuah tindakan yang terus menerus. Participe present. Tindakan yang terus menerus. Itu berarti ini menunjukkan bagi orang-orang yang terus menerus mengasihi Tuhan. Haleluya. Seringkali beberapa teolog mengesampingkan ayat ini dan menonjolkan kalimat di bagian akhir yang mengatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu keselamatan jiwa kita. Mereka mengatakan bahwa mengasihi Allah itu tidak punya arti karena ditarik kepada ungkapan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi seolah-olah mengesampingkan tanggung jawab manusia. Padahal Bapak Ibu Saudara, jelas di sini ungkapan participe present bagi orang-orang yang terus-menerus mengasihi Allah itu merupakan syarat untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Bagi mereka yang terus-menerus mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah ada pertentangan orang yang mengasihi Tuhan dengan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Jelas tidak ada pertentangan. Tapi yang mau ditekankan oleh Paulus di sini, bahwa orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mereka yang dipilih, mereka yang diselamatkan dari sejak semula, mereka akan terus-menerus berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tidak stop terima Yesus Kristus dan berhenti, tidak. Tapi orang itu punya dorongan, punya hasrat untuk terus menerus mengasihi Tuhan. Haleluya. Bahkan mengasihi Tuhan itu merupakan perintah yang utama di dalam Alkitab. Kita tahu dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan selanjutnya. Hai Israel, dengarlah, Tuhan Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah perintah yang pertama dan yang utama. Jadi perintah yang penting, perintah yang utama, mengasihi Tuhan. Rasul Paulus lebih tegas lagi mengatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Kalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita, Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan, menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya, dan bahkan merancangkan hidup kekal kita. Masakan kita tidak mengasihi Tuhan? Itulah sebabnya Paulus berkata orang yang seperti itu terkutuk. Harusnya dorongannya adalah orang yang merasa dia diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Orang yang diselamatkan bukan karena usaha dan perbuatan baiknya, tapi semata-mata karena anugerah. Orang itu didorong makin hari makin mengasihi Tuhan. Apakah saudara semakin mengasihi Tuhan? Apakah sudah mulai pudar kasihmu? Di dalam Wahyu pasal yang ketiga mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Orang-orang yang sudah kehilangan kasihnya yang mula-mula. Dikatakan betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Itu juga teguran bagi kita mungkin di masa pandemi. Kasih kita kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Kasih kita kepada Tuhan sudah mulai melempem, sudah mulai layu. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, orang yang diselamatkan, dia akan terus-menerus mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita mengasihi Tuhan? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dengan cara memegang perintah Tuhan, memegang firman Tuhan, dan melakukannya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Sumut Yermianto sudah mengkhotbahkan tentang mengasihi Tuhan. Dan biarlah kita terus renungkan, biarlah kita hidupi untuk kita mengasihi Tuhan dengan cara memegang firman Tuhan dan melakukannya. Bukan sebatas menjadi pendengar dan melupakan firman Tuhan, tapi melakukan. Biarlah di masa-masa sukar ini membuat kita bertumbuh makin hari makin mengasihi Tuhan. Terus menerus mengasihi Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan merespon orang yang mengasihi Dia. Dan kepada orang yang mengasihi Dia dengan terus menerus, dengan kesungguhan hati inilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Jadi apa yang Allah lakukan bagi kita orang percaya di masa-masa ini, Allah punya rencana yang indah bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak ada yang lepas dari perhatian Tuhan, tidak ada yang lepas dari karya Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Dan yang ketiga, Allah merespon kasih kita kepada Dia. Biarlah kita makin bertumbuh, makin hari makin mengasihi Tuhan. Haleluya.